Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengaruh penggunaan e-wallet terhadap keefisienan kegiatan transaksi mahasiswa dari mata kuliah Statistik dan Probabilitas dengan dosen pengajar Bapak Yopi Hidayatullah Akbar, Eskom MT. Dan anggota dari kelompok 6 adalah ada saya sendiri, Muhammad Himir Sekolah, lalu ada Muhammad Faris Syukur Hamdani, lalu ada Ahmad Dhani Chandra. Yang pertama ada pendahuluan. E-wallet atau dompet elektronik merupakan sebuah aplikasi atau fitur yang dikembangkan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran. E-wallet pun menjadi tren setelah banyak perusahaan startup yang mengembangkan bisnis berbasis dengan transaksi online bermunculan di Indonesia. Sistem dari e-wallet sendiri adalah kita menaruh sejumlah uang ke dalam akun e-wallet. Nantinya uang ini pun bisa langsung dipergunakan untuk bertransaksi di merchant yang sudah bekerja sama dengan pihak pengembang e-wallet. Pengguna e-wallet juga makin tergiur menggunakan fasilitas ini karena ada banyak promo yang ditawarkan dari aplikasi e-wallet. Mulai dari diskon sampai poin yang bisa ditukarkan dengan layanan atau produk gratis. Oleh karenanya, para pengguna e-wallet merasa tidak ada ruginya menggunakan fasilitas ini untuk berbelanja, terutama sangat cocok untuk para mahasiswa yang ingin mengatur pengeluaran berbelanja seefisien mungkin. Lalu yang kedua ada identifikasi masalah. Yang pertama ada berapa banyak pengguna e-wallet pada mahasiswa, bagaimana pengaruh e-wallet terhadap kegiatan transaksi mahasiswa, apa saja transaksi yang sering digunakan mahasiswa saat menggunakan e-wallet, bagaimana tanggapan mahasiswa tentang keamanan transaksi di e-wallet. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui banyaknya penggunaan e-wallet pada mahasiswa, untuk mengetahui pengaruh e-wallet terhadap transaksi mahasiswa, untuk mengetahui transaksi apa saja yang dilakukan mahasiswa saat menggunakan e-wallet, untuk yang terakhir untuk mengetahui tanggapan mahasiswa tentang keamanan transaksi di e-wallet. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat praktisi, yaitu dapat dijadikan masukan bagi perusahaan penyedia layanan e-wallet untuk mempertahankan dan mengembangkan layanan dompet digital secara kreatif, serta efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong minat konsumen untuk bertransaksi menggunakan e-wallet. Lalu ada manfaat akademis, yaitu kegunaan untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan dengan adanya penelitian ini yang membahas manfaat, kemudahan penggunaan, serta pengaruhnya terhadap minat menggunakan dan keamanan, sehingga dapat digunakan hasil lainnya yang menemukan hubungan antara variabel terkait, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya. Lalu ada teori variabel. Variabel adalah setiap jumlah, karakteristik, jumlah atau kuantitas yang dapat diukur atau dihitung. Variabel dapat berisi item data seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, nilai kelas, dan lain-lain. Adapun variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek dalam pengamatan penelitian, sehingga dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa sesuatu atau konsep tersebut memiliki variabilitas atau dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atau kategori. Nah, berikut ada rumus validitas. Yang pertama, validitas eksternal. Validitas eksternal merupakan validitas yang dilihat berdasarkan hubungan dengan kategori tertentu. Tinggi rendahnya koefisien validitas instrumen bergantung pada hasil perhitungan koefisien korelasi. Validitas kriteria dibagi menjadi dua, yaitu validitas banding dan validitas ramal. Koefisien korelasi merupakan penentu yang menentukan tinggi rendahnya koefisien validitas. Lalu ada validitas teoretik atau internal, keadaan di mana instrumen penelitian yang digunakan memiliki kesesuaian antara item-item atau butir-butir pernyataan dengan instrumen secara keseluruhan. Artinya, butir-butir pernyataan tidak menanyakan hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan tujuan instrumen penelitian. Validitas teoretik atau internal terbagi menjadi tiga jenis, yaitu validitas butir atau isi, konten, validitas kriteria atau kriteria related validity, validitas konstruk. Nah, untuk selanjutnya tentang kategori validitas akan dibahas oleh Ahmad Dhani Chandra.
Dan baik, berikutnya adalah uji reliabilitas. Untuk mengukur suatu, seharusnya dibutuhkan alat ukur yang paling tidak memiliki tingkatan perubahan yang kecil dari waktu ke waktu. Reliabilitas diartikan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Uji reliabilitas dibagi menjadi dua, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Satu, reliabilitas eksternal. Reliabilitas eksternal dibagi menjadi dua teknik, yaitu teknik paralel dan reliabilitas internal. Kategori uji reliabilitas adalah secara keseluruhan uji reliabilitas harus memenuhi ukuran tertentu, passing grade, di mana nilai tersebut bisa dikatakan cukup reliabilitas. Dan berikut adalah passing grade-nya. Dan berikutnya adalah korelasi. Korelasi adalah salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang juga bersifat kuantitatif. Statistik korelasi yaitu suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Dan apabila terjadi hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya, variabel Y. Koefisien determinan. Koefisien determinan merupakan konstanta yang menunjukkan besarnya variasi YI setiap terjadi perubahan satu satuan XI. Dalam implementasi sehari bisa diartikan sebagai besarnya pengaruh variabel YI terhadap variabel Y yang dinyatakan dalam persen. Sebagai contoh, beberapa persen pengaruh penyiraman terhadap luas daun secara sistematik dapat dituliskan sebagai berikut. Dan ini adalah rumusnya dan keterangannya adalah R kuadrat adalah koefisien determinan, UI adalah nilai residual dan YI adalah nilai observasi. Regresi. Regresi adalah metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terkait dan satu variabel independen atau lebih. Metode ini juga bisa digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dengan perkiraan masa depan. Analisis juga termasuk sebagai variasi, yakni linear, linear, majemuk, dan non-linear. Rumus regresi linear. Regresi linear merupakan model yang menunjukkan hubungan antara satu dependent variabel dengan satu independent variabel. Inilah rumus yang menyatakan model regresi linear. Y sama dengan A tambah BX tambah E. Catatan: Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, A sama dengan konstanta, dan B sama dengan koefisien gradient, error atau residu. Rumus regresi linear majemuk. Regresi linear majemuk pada dasarnya hampir sama dengan model linear sederhana. Tetapi jumlah variabel independennya lebih dari satu. Berikut referensi matematis dari model linear majemuk. Dan ini adalah rumusnya dan catatannya adalah Y sama dengan variabel independen, X1, C, X2, X3 adalah variabel independen. A sama dengan konstanta, B, C, dan D sama dengan koefisien regresi. Seperti biasa adalah error residu. Uji hipotesis. Uji hipotesis adalah sebuah proses untuk melakukan kekuatan bukti dari sampel dan menunjukkan besar untuk membuat keputusan terhadap populasinya. Tujuan uji hipotesis adalah untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima. Secara teknis, uji hipotesis dilakukan untuk menjawab apakah parameter memiliki perbedaan dengan nilai pada hipotesis nilai 0. Jika data berbeda signifikan dengan asumsi hipotesis 0 adalah benar, maka hipotesis 0 ditolak. Dalam proses hipotesis, kita akan dihadapkan pada dua jenis hipotesis. Dua jenis hipotesis tersebut adalah hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Objek penelitian. Objek yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang menggunakan e-wallet untuk kegiatan bertransaksi. Format kuesioner adalah berikut. Kuesioner yang kami buat menggunakan Google Form untuk mengumpulkan responden dalam penelitian ini. Dan ini adalah link Google Form-nya. Dan
Distribusi frekuensi akan dibacakan oleh teman saya bernama Faris dan saya Ahmad Dhani Chandra. Undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya Muhammad Faris Syukur Hamdani akan melanjutkan presentasi tentang distribusi frekuensi atau tabel dan penjelasan presentase jawaban responden. Di kuesioner tentang pengaruh penggunaan e-wallet ada sekitar 33 responden yang telah mengisi kuesioner. Rata-rata yang menggunakan e-wallet itu sekitar 90,9%. Lalu bukan pengguna e-wallet sekitar 9,1%. Adapun jawaban responden yang bukan pengguna e-wallet, mereka rata-rata belum mengerti dan masih mengandalkan transaksi secara fisik. Lalu ada aplikasi e-wallet yang sering digunakan. Kebanyakan pengguna e-wallet menggunakan aplikasi ShopeePay dengan jumlah responden sebanyak 46,7% dari 33 responden, dan pengguna aplikasi e-wallet yang paling sedikit adalah Oppo, yaitu hanya sekitar 3,3%. Lalu transaksi yang sering digunakan ada belanja kebutuhan pribadi sekitar 66,7%, membeli makanan 23,3%, membeli tiket 6,7%, dan ojek atau taksi online 3,3%. Lalu selanjutnya, seberapa pentingnya e-wallet dalam bertransaksi? Para responden kebanyakan menganggap e-wallet itu penting dalam bertransaksi, yaitu sekitar 48,3%, dan 37,9% responden menganggap e-wallet itu sangatlah penting dalam bertransaksi, dan 13,8% responden menganggap e-wallet itu tidak terlalu penting dalam bertransaksi. Lalu ada uji validitas. Nah, di sini ada ya jumlah data keseluruhan. Bisa dilihat ini hasil dari perhitungan SPSS. Lalu ada uji variabel X yaitu pengaruh e-wallet, dan variabel Y yaitu keefisienan terhadap transaksi. Lalu uji korelasi, ada koefisien determinasi, ya seperti ini hasilnya. Lalu regresi, lalu uji hipotesis koefisiensi. Bisa dilihat di sini ada hasilnya, hasil dari perhitungan melalui aplikasi SPSS. Lalu kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian kelompok kami dapat disimpulkan bahwa kebanyakan responden lebih banyak yang menggunakan e-wallet, dan rata-rata responden menggunakan e-wallet untuk bertransaksi kebutuhan sehari-hari. Lalu hanya sedikit responden yang tidak menggunakan e-wallet. Rata-rata yang tidak menggunakan e-wallet itu karena para responden tidak terlalu memahami cara bertransaksi menggunakan e-wallet. Oleh karena itu, penggunaan e-wallet terhadap keefisienan bertransaksi sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada saran dari kelompok kami, bila kita menggunakan e-wallet, jagalah data akun dari e-wallet kita supaya terhindar dari tindakan penipuan dan hacking, atau lebih tepatnya peretasan, yang bisa menyebabkan hilangnya akun dan saldo di dalam e-wallet kita. Dan selalu menggunakan aplikasi yang telah terdaftar di OJK. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.